Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 8. 500 murid menerima peramalan. Shin Faxiang Sutra Teratai, episode 1153. Tidak tahu kalau diri sendiri menyimpan mutiara tak ternilai. 5 keinginan duniawi memberi manfaat pada tubuh jasmani, disenangi orang-orang dan membawa ke dalam samsara. Sedangkan 5 keinginan non-duniawi dapat membekali tubuh dharma, disenangi Buddha dan membawa kepada kebodian. Kita telah membahas tentang ini kemarin. 5 nafsu keinginan duniawi hanya membuat tubuh kita merasakan kita ingin makan enak, memakai pakaian bagus, menggunakan benda bagus dan tinggal di tempat bagus. Pakaian, makanan, tempat tinggal dan transportasi, serta ketenaran, keuntungan dan kedudukan. 5 nafsu keinginan ini adalah kita manusia di dunia. Dengan adanya tubuh ini, serakah dan ingin mendapatkan, memberi manfaat pada tubuh jasmani. Karena adanya tubuh ini, barulah kita ingin memuaskan 5 nafsu keinginan. Sebagai manusia, tidak peduli seberapa baik makanan yang dimakan. Perlu makan berapa kali dalam sehari. Setelah kenyang, berapa jam kemudian, makanan juga akan tercerna. Lewat beberapa jam kemudian, perut mulai lapar lagi. Sepanjang hidup kita, lubang melintang di bawah hidung atau mulut, yaitu mulut ini. Tidak peduli diisi sebanyak apapun juga tidak akan penuh. Tetapi makanan yang dimasukkan ke dalam mulut termasuk seberapa banyak nyawa, demi nafsu makan. Karena nafsu makan ini, berapa banyak orang yang menelan begitu banyak nyawa. Ini adalah kebodohan dan delusi para makhluk. Tidak dapat memahami nilai kehidupan. Kita ada kehidupan kita sendiri. Kita ingin memuaskan nafsu keinginan kita, yaitu apa yang ingin saya makan. Harus memuaskan nafsu makan saya. Makan rasa makanan yang saya sukai. Tidak memikirkan tentang hal lain. Apa makanan yang kita makan? Bagaimana perasaan makhluk yang kita makan? Hanya memikirkan perasaan kita sendiri. Kita tidak tahu bagaimana perasaannya dimakan, digigit, ditelan. Dalam kehidupan seperti ini, 5 keinginan telah membuat batin dan kesadaran kita kebingungan. Batin kita telah terdelusi. Pikiran kita juga telah keliru. 5 akar, 5 objek indera dan 5 kesadaran kita. Dalam kesadaran kita memaksakan kehendak. Ketika mata kita melihat dan menginginkannya, timbul niat serakah dalam kesadaran pikiran kita. Oleh itu, tubuh kita akan bertindak. 5 akar terhubung dengan 5 objek indera dari luar. Kita bertindak untuk memuaskan apa yang kita inginkan. Segala yang kita lakukan akhirnya masuk ke dalam kesadaran karma kita. Tapi kita tidak tahu. Ini ibarat orang yang mabuk dengan anggur ketidaktahuan. Kita serakah dengan anggur ketidaktahuan. Apa yang kita minum adalah racun, air yang beracun. Apa yang kita berikan, batin ini, pikiran dan suasana yang diciptakan olehnya, masih tetap berada dalam anggur beracun ketidaktahuan. Seperti orang yang mabuk. Ini kebodohan semua makhluk. Kebodohan ini sungguh-sungguh sangat menderita. Sebersih niat ini mungkin menyebabkan saling menciptakan karma di dalam kebodohan ini. Seperti di Tiongkok terdapat satu kisah. Kisahnya demikian. Terdapat seorang pekerja migran berumur 30-an tahun. Dia datang dari desa ke kota. Di kota dia melakukan pekerjaan kasar, yaitu membangun rumah. Buruh bangunan, dia melakukan pekerjaan kasar. Dia sangat berharap
berharap dapat menghasilkan uang untuk keluarga. Akan tetapi saat tiba di kota, mulai bekerja, telah melewati 8 bulan. 8 bulan ini tidak mendapatkan upah sepersen pun. Pekerja migran yang berusia 30-an tahun ini pergi memohon kepada atasannya. Dia berkata, "Saya telah bekerja selama 8 bulan. Tidak pernah mengirimkan uang ke rumah. Apakah Bapak atau majikan dapat memberikan sebagian upah saya agar saya dapat mengirimkan kepada keluarga?" Majikan tersebut berkata, "Toh kamu tidak pulang ke rumah, mengapa harus terburu-buru?" Dia berkata, "Saya memang tidak dapat pulang, akan tetapi saya dapat mengirimkannya. Di rumah saya, ibu saya menderita penyakit jantung, darah tinggi. Beliau seharian pun tidak dapat lepas dari obat-obatan. Saya telah sekian lama tidak mengirimkan uang ke rumah. Saya masih memiliki anak yang berumur 8 tahun, perlu bersekolah. Dia juga memerlukan biaya pendaftaran. Masih ada seorang adik perempuan. Adik saya karena masalah asmara putus hubungan, maka mempengaruhi kondisi mentalnya. Saat ini demikian depresi. Seharian di luar, berlari ke sana kemari. Rambut terulai dan kusut masai. Ibu saya hanya demi adik perempuan saya sepanjang hari berada di luar. Demikian menjaga dan mengawasi adik saya. Takut dia mengalami kecelakaan. Ibu saya memiliki penyakit. Jika saya terpikir, saya sangat tidak tega. Kami sekeluarga sangat membutuhkan uang. Semoga Bapak dapat memberikan sebagian upah saya." Meskipun sudah mendengarkan seperti itu, majikannya tetap tidak peduli padanya. Tapi dia, pekerja ini terus memohon padanya. Majikannya menjadi tidak sabar, memanggil satpam untuk mengusirnya keluar. Setelah berulang 3-5 kali, bukan hanya pekerja itu tidak mendapatkan uang, ekspresi wajah majikannya juga sangat jelek. Memanggil satpam untuk mengusirnya keluar. Pekerja itu bukan marah, dia hanya sangat cemas. Keluarga saya sedang menunggu uang dari saya. Di saat sedang kebingungan dan merasakan cara apa yang harus saya gunakan untuk bisa mendesak majikan agar membayar gaji saya. Mengetahui majikannya memiliki seorang putra, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Pekerja ini merasa bahwa anak ini adalah pusaka keluarganya. Jika saya membawa anak ini keluar, tentu saja majikan tidak berani tidak memberikan uang saya. Ini sama dengan penculikan. Membawa pergi anak seperti ini, pergi keluar. Majikan dan seluruh keluarga sangat cemas, terutama nenek. Setelah 1 hari tidak menemukan cucunya, dia jatuh sakit. Masih melanjutkan pencarian. Setelah lebih dari 1 hari tidak ada kabar berita, polisi juga mencari di jalanan dan gang-gang kecil. Tetapi pekerja ini, setelah dia membawa pergi anak itu, dia sendiri merasa sangat menyesal. Dia tidak dapat membayangkan perasaan mereka. Dia sendiri ingin menyekolahkan anaknya, tetapi tidak memiliki biaya. Keadaan ini sudah membuatnya sangat khawatir. Apalagi ini anak orang lain, juga adalah cucu semata wayang. Saya membawanya pergi. Dengan demikian, apakah akan menyebabkan keluarganya sangat khawatir? Anak ini masih kecil. Dia juga memberikannya sesuatu untuk anak itu makan. Dia menjaga dan merawat anak itu dengan baik. Sebenarnya, di kesehariannya dia sangat menyesal. Dia dapat meninggalkan anak ini begitu saja dan melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya. Dia merasa
Apabila terjadi sesuatu dengan anak ini, lalu bagaimana perasaanku? Jadi, dia menjaga dan merawat anak itu dengan baik. Polisi tetap mencari keberadaan anak itu. Dia melihat polisi. Dia menyerahkan dirinya sendiri. Polisi melihat anak itu tertidur di pelukannya. Polisi mengambil alih anak itu. Anak yang sangat menggemaskan, lalu mulai menangkap pekerja itu. Polisi menahan pekerja itu. Tetapi keluarga pekerja itu sangat sengsara, sangat menderita, hanya mengandalkan gaji dari pekerja itu. Sumber dari penghasilan keluarga pekerja itu ada di tangannya. Bagaimana cara mengadili kasus ini? Pada hari itu akan dijatuhkan hukuman. Banyak orang datang untuk melihatnya di pengadilan, mengelilingi di pengadilan, untuk mendengar hakim menjatuhkan hukuman. Pada saat itu hakim memukul palunya. Dijatuhkan hukuman selama 5 tahun di penjara. Karena meskipun dia melakukan penculikan, akan mendapatkan hukuman yang berat. Namun dia tidak melukai fisik anak itu. Anak itu tidak terluka sedikit pun. Hakim masih mempertimbangkan bahwa dia masih memiliki istri, anak, ibu dan adik, sehingga meringankan hukumannya. Namun tidak peduli seberapa ringan hukumannya. Ini adalah penculikan, sehingga dijatuhkan hukuman selama 5 tahun. Setelah hukuman 5 tahun diumumkan, terdakwa menangis dan memanggil ibunya. "Ibu, bagaimana Anda melewati hidup selama 5 tahun ini?" Namun di ruang pengadilan, di antara para penggugat, terdengar sebuah suara dari seorang yang tua, mulai mengeluarkan suara dan mengangkat tangannya, bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Semua orang melihat ke belakang. Ternyata adalah ibu dari majikan. Ibu tua ini berjalan keluar, menuju ke tempat terdakwa berdiri. Kemudian dia memberi 3 penghormatan terdalam kepada terdakwa. Terhadap pekerja yang berumur lebih dari 30-an ini, dia berkata, "Penghormatan pertama saya mewakili anak saya memberikan penghormatan ini, karena anak saya benar-benar tidak seharusnya. Sebenarnya anak saya baru benar merupakan orang yang menjadi pangkal dari perbuatan jahat ini. Ini semuanya dimulai karena kesalahannya. Akulah yang gagal mendidik anak saya. Anak saya yang tidak seharusnya begitu. Anda telah melakukan pekerjaan selama 8 bulan. Namun dia tidak membayar Anda gaji. Ini adalah kesalahan anak saya. Hari ini, yang seharusnya berdiri di sana sebagai terdakwa dan dihukum seharusnya anak saya. Dialah sumber dari kesalahan ini. Namun, hari ini yang menerima hukuman adalah Anda, sehingga saya mewakili anak saya untuk memberi penghormatan kepada Anda. Penghormatan kedua, sebagai pengganti ibumu. Saya memberi penghormatan kepada ibumu. Saya meminta maaf kepada ibumu. Keluargamu mengandalkan engkau untuk memberi nafkah, sedangkan dalam waktu 5 tahun ke depan, batin ibumu pasti sangat sedih, karena saya juga seorang ibu, sehingga saya memahami pedihnya hati ibumu. Lagi pula tubuh ibumu sakit. Aku mengerti kesulitan keluargamu. Engkau tidak perlu risau untuk itu." Penghormatan ketiga adalah untuk menyatakan rasa terima kasih dari saya. Terima kasih engkau telah membawa pergi cucuku dan merawatnya dengan sangat baik, tidak menyakitinya sedikit pun, sehingga batin anak ini juga tidak terluka, dan tubuhnya juga tidak terluka. Anak ini sungguh menggemaskan, dengan selamat telah kembali ke sisiku. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Orang yang turut menyaksikan adegan ini semuanya bertepuk tangan. Si ibu tua memiliki pemahaman yang mendalam, adil,
dan benar, sungguh sangat bijaksana, juga seorang tua yang berwelas asih. Benar, terhadap pelaku kejahatan harus dihukum. Kita tidak berdaya. Namun setelah kasus ini dijatuhi hukuman, si ibu tua berkata kepada anaknya, "Seluruh keluarga dari pekerja ini, kita akan merawat mereka semuanya, mengobati ibunya yang sakit. Si adik yang menderita gangguan jiwa dibawa ke rumah sakit jiwa. Si anak masih kecil dan memerlukan pendidikan. Kita memberi pendidikan kepadanya di kota. Kita memberi pekerjaan kepada si istri untuk menafkahi keluarga." Coba dipikirkan, hati ini, orang yang tersesat ini, seperti majikan, dia adalah orang yang tersesat. Anda memperkerjakan orang untuk bekerja, Anda punya uang. Anda seharusnya membayar gaji orang setiap bulannya. Anda malah mengumpulkannya selama 8 bulan, masih tidak mau memberikan gaji kepada orang. Ini adalah keserakahan, juga adalah delusi. Batin bingung dan serakah. Yang ceroboh adalah pekerja ini. Dia tidak seharusnya. Anda walau bagaimanapun, pasti selalu ada kata-kata baik untuk dibicarakan. Memohon, seharusnya masih ada cara lain untuk dapat menerima gajinya. Akan tetapi dia dengan sangat emosional membawa anak itu pergi seperti ini, menyebabkan keluarga orang merasa tidak aman, menyebabkan masyarakat tidak aman. Ini juga tidak betul, juga termasuk bodoh dan tersesat. Ini adalah kehidupan yang bodoh dan tersesat. Lihatlah, kebijaksanaan ibu tua ini sangatlah mempunyai kebijaksanaan. Bukan hanya bisa membedakan baik dan jahat, mengerti sepenuhnya keadilan, juga memiliki kewelas asihan yang sangat luas, juga merupakan sebuah akhir yang sangat baik. Ini sungguh tidaklah mudah. Oleh karena itu dikatakan, jika masih serakah dalam 5 keinginan duniawi, selalu disenangi orang-orang dan membawa ke dalam samsara, yaitu berada dalam 4 jenis kelahiran dan 5 alam kehidupan. Terus bertumimbal seperti ini. Ini adalah 5 keinginan duniawi di alam manusia. Begitu tidak berhati-hati, maka akan berbuat kesalahan. Di antara 3 orang ini, yakni ada 2 orang yang tidak hati. 2 orang adalah gegabah dan tersesat. Hanya 1 di antara mereka yang jelas dapat membedakan baik dan buruk. Nenek yang bijaksana dan tahu akan prinsip kebenaran. Dia adalah orang yang memiliki keyakinan terhadap Buddha, mengerti akan prinsip-prinsip. Nenek tua ini sering melafal nama Buddha, sehingga ada dharma di dalam batinnya. Ini artinya 5 keinginan non-duniawi dapat membekali tubuh dharma, disenangi Buddha dan membawa kepada kebodian. Jika ada dharma Buddha dalam batin, satu tindakan dapat membuat orang kagum. Mereka akan sangat kagum dan memuji. Di akhir dari kasus ini, orang yang bersalah mendapat hukuman masuk penjara. Dia juga tidak berkata, "Saya ingin menjamin dia keluar." Yang bersalah wajib masuk ke dalam penjara. Namun kesulitan ekonomi keluarga, dia menggunakan welas asihnya, membantu menyelesaikan kesulitan keluarga yang di kampung, membawa ke kota, yang sakit diobati, yang perlu bekerja diberi pekerjaan, yang masih perlu belajar disekolahkan. Cobalah Anda pikirkan. Bukankah ini adalah ajaran Buddha Dharma? Ini adalah 5 keinginan non-duniawi. Dia dapat melakukan hal-hal yang mendidik orang di dunia. Ini tidaklah mudah. Tahu harus bagaimana memanfaatkan kehidupan di dunia. Hanya sebatas puluhan tahun saja. Bagaimana memanfaatkannya. Dia juga memiliki keyakinan kepada Buddha. Dia bisa memahami prinsip kebenaran. Jadi dia menggunakan kebijaksanaan. Dia mengetahui cara untuk bisa membantu orang yang susah.
Dia mengetahui caranya berjalan mengikuti peraturan di masyarakat. Dengan cinta kasih dan hati yang lemah lembut, dengan hati welas asih, dia mengetahui bagaimana mengasihi kehidupan manusia. Semuanya ini adalah dharma non-duniawi, meskipun hanyalah kondisi batin yang kecil, tetapi merupakan dharma agung yang mampu mengenal segala hal. Inilah hal di dalam dunia manusia, seorang bodhisattva tua yang benar-benar menjadi disenangi Buddha. Buddha ini mengajarkan kita akan hal-hal ini, membawa kepada kebodian. Inilah yang dimaksud dengan orang yang tercerahkan. Orang yang sudah tercerahkan adalah bodhicitta, menjalankan segala hal di dalam kehidupan manusia seperti ini, mengenal segala hal di dalam kehidupan manusia dengan jelas. Hal-hal inilah yang kita harus pelajari. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Kemudian sahabatnya bertemu dengannya dan berkata demikian. Hai pria, kenapa demi sandang dan pangan engkau menjadi sedemikian rupa? Aku dulu dikarenakan ingin membuat engkau mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, memanjakan diri dengan 5 keinginan. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Orang yang mabuk karena arak tersebut, mutiara diletakkan di badannya. Sahabat karibnya telah pergi karena ada urusan pekerjaan. Orang yang mabuk ini telah bangun, kemudian pergi ke tempat lain. Dalam perjalanan ini, dia merasakan kehidupan seperti ini adalah begitu sulit dilewati. Setelah itu bertemu lagi dengan sahabatnya. Lalu sahabatnya bertemu kembali dengannya. Orang yang dulu meletakkan mutiara di tubuhnya. Sahabat karib ini lalu melihat orang yang terlantar ini. Lalu berkata demikian. Mulai memanggilnya, mengatakan, Hai pria, dengan nada bicara yang keras. Lalu berteriak kepadanya, mengatakan, Kenapa demi sandang dan pangan engkau menjadi sedemikian rupa? Aku dulu dikarenakan ingin membuat engkau mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, memanjakan diri dengan 5 keinginan. Saya telah memberikannya kepadamu di masa lalu, agar kamu dapat melewati hari-harimu dengan baik. Berharap dirimu dapat memanjakan diri dengan 5 keinginan. Memanjakan diri dengan 5 keinginan. Berharap dia dapat bersungguh hati di dunia. Tahu untuk menggenggam waktu, tahu untuk mempraktekkan dan menggunakan ajaran Buddha di dunia, tahu untuk bertobat, tahu untuk bersemangat. Dahulu telah mengajarkan Dharma padamu, tetapi mengapa masih tetap begitu di saat ini? Naskah sutra selanjutnya mengatakan, pada hari, bulan dan tahun tertentu, aku mengikatkan sebutir mutiara tak ternilai di balik pakaianmu. Masih ada hingga sekarang, tetapi engkau tidak tahu. Engkau bekerja keras, menderita dan khawatir demi hidup diri. Betapa bodohnya. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Mengapa kamu seperti ini? Saya dulunya sudah pernah memberikan mutiara kepadamu, yang harganya tak ternilai. Kamu sekarang masih terlihat begitu menggenaskan. Masih tidak tahu. Masih tidak tahu, tidak sadar, masih saja begitu kekurangan dalam barang dan materi. Sekarang masih begitu menderita dan risau. Kerisauan, kegelapan batin, dan delusi masih belum dihapus. Masih tetap sama, hanya memohon untuk demi menghidupi diri sendiri. Masih belum membangun tekad luhur kamu. Benar-benar sangat bodoh. Begitulah caranya menegurnya. Pada hari, bulan, tahun tertentu, merujuk pada masa Buddha Mahabhijana Janana Bhikkhu yang telah dari 80.000 kalpa, jangka waktu yang panjang dan lama ini dapat dibandingkan dengan masa Buddha Chandra Surya Pradipa. Pada hari, bulan, dan tahun tertentu, ini adalah perumpamaan pada era Buddha Mahabhisnana Janana Bhikkhu. Era Buddha Mahabhisnana
Janana Bhikkhu pada kalpa sebanyak butiran debu. Dulunya, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu lebih dari 80.000 kalpa membabarkan Dharma, bahkan jangka waktunya sangat panjang. Setelah melewati Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu menjadi Buddha dan membabarkan Dharma dalam waktu panjang, masih ada ke-16 pangeran. Masih tetap sama, membabarkan Dharma dari sutra kendaraan besar. Waktu ini semuanya sangat panjang, juga dapat dibandingkan. Di bab pendahuluan juga berkata demikian. Buddha Chandra Surya Pradipa, 20.000 kalpa Buddha Chandra Surya Pradipa, masih tetap sama. Terus menerus muncul di dunia, matahari dan bulan di langit. Cahaya dalam lentera di bumi, tidaklah bukan adalah demi menerangi batin kalian, demi menerangi batin makhluk hidup. Mengapa makhluk hidup masih begitu tidak sadar dan tersesat dalam kegelapan? Ini adalah apa yang terkandung di dalamnya. Kita membaca sutra sampai di sini. Kita haruslah dapat memahaminya dengan jelas. Aku mengikatkan sebutir mutiara tak ternilai di balik pakaianmu. Masih ada hingga sekarang. Mutiara tak ternilai adalah perumpamaan untuk sifat Buddha. Pangeran membabarkan sutra untuk menaburkan benih agung, bagaikan mengikatkan mutiara di balik pakaian. Aku mengikatkan sebutir mutiara tak ternilai di balik pakaianmu. Masih ada hingga sekarang. Pada tanggal, bulan dan tahun tertentu, sudah memberikan kepada kamu hal yang sangat berharga. Ini masa lampau yang sudah sangat lama. Ini artinya, Sang Buddha pada masa kalpa sebanyak butiran debu, juga dapat disebut pada masa tanpa awal lalu. Demikian juga Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu, sama juga Buddha Chandra Surya Pradipa, selama era-era tersebut, terus-menerus mengajar dan menyadarkan dengan kendaraan besar, sepanjang jalan sampai sekarang, memberikan kita mustika dharma berupa ajaran kendaraan besar. Ini adalah mustika yang tidak ternilai, ingin memberitahukan kita, sifat hakiki tatata dalam diri kita. Batin Buddha dan makhluk adalah tiada beda. Mengapa kita juga belum tersadarkan? Maka mustika yang tidak ternilai ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Pangeran membabarkan sutra. Apakah 16 pangeran atau 8 pangeran? Mereka sama terus-menerus menaburkan benih agung. Terus berlangsung, baik 8 pangeran maupun 16 pangeran. Apakah itu Buddha atau Bodhisattva yang mewariskan Dharma? Mereka semua sama-sama menebarkan benih kebajikan di dunia. Apalagi ini adalah benih kebajikan yang luar biasa, menyelipkan mutiara di balik baju. Ini adalah terus menyampaikan perumpamaan. Mutiara ini adalah menyampaikan kita kepada kita. Kita semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Para pangeran, baik di era 8 pangeran maupun 16 pangeran. Para pangeran dengan dharma sejati. Merekalah orang yang menyebarkan jiwa kebijaksanaan Buddha, terus-menerus tidak berhenti mewariskan Dharma. Namun ada orang yang bisa memahami maksud hati Buddha. Ambil contoh orang yang sudah mendapatkan peramalan. Menyembunyikan ajaran besar dan menunjukkan ajaran kecil. Ini ada di kelompok Sravaka. Lihat saja Purna yang juga demikian. Sariputra juga demikian. Mereka sebenarnya sudah menerima Dharma dari Buddha. Ini hanyalah menunjukkan ajaran kecil di tengah perkumpulan Sangha. Dengan mengikuti Buddha meninggalkan kehidupan duniawi. Di perkumpulan Sangha ingin mempengaruhi anggota Sangha, memberikan pengajaran kepada orang banyak di masyarakat. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Jadi sebenarnya mutiara masih ada di dalam baju kita semua. Sifat hakiki yang tetap tersimpan di dalam diri semua orang. Mutiara masih ada di balik pakaian. Perumpamaan kalau Buddha menunjuk langsung pada tempat di mana bodhicitta berada, agar para makhluk ini jangan mengabaikan benih sebab yang lampau.
Serta jangan sedih karena ajaran kecil yang tidak mampu memberikan secukupnya pada diri sendiri. Ini perumpamaan. Buddha menuju langsung pada tempat di mana bodhicitta berada. Setiap orang memiliki batin bodhicitta. Bodhicitta adalah sifat tercerahkan. Para makhluk ini jangan mengabaikan benih sebab yang lampau. Semua orang harusnya tahu sebab dan kondisi kehidupan lampau. Di masa lalu, Buddha Chandra Surya Pradipa, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu, jalinan jodoh dari masa lampau. Semuanya memiliki sebab dan kondisi. Dari kehidupan lampau yang sangat lama, yang akan terus ada selamanya. Memiliki hati bodhicitta, para makhluk ini jangan mengabaikan. Kita tidak boleh melupakan ini. Kita tidak boleh membiarkan kerisauan dan kegelapan batin menutupi kita. Jangan sedih karena ajaran kecil yang tidak mampu memberikan secukupnya pada diri sendiri. Sebenarnya kita hanya membawa kerisauan bagi diri sendiri. Apakah dharma kita sudah cukup? Semua orang berpikir bahwa ajaran kecil sudah cukup. Sekarang mereka mendengarkan ajaran besar. Mereka merasa diri sendiri banyak kekurangan, sehingga timbul rasa bersalah dalam diri mereka. Di masa lalu, mereka tidak menerima ajaran besar yang diajarkan Buddha. Mereka hanya memberi kebaikan untuk dirinya sendiri. Puas dengan ajaran kecil. Sekarang mereka tidak perlu risau akan tidak cukup. Sebenarnya setiap orang mempunyai sifat hakiki kebudaan. Namun meskipun mereka memiliki ini, mereka masih belum menyadarinya. Masih ada hingga sekarang. Sampai sekarang mereka masih saja risau kalau tidak memiliki dharma yang cukup. Sampai sekarang mereka masih merasa demikian. Masih ada hingga sekarang. Artinya biarpun mereka tidak sadar, tetapi benih kebajikan tetap ada. Sekarang, dahulu pernah mendengarkan kendaraan tunggal. Benih yang pernah diharumi belum mati. Masih ada hingga sekarang. Artinya biarpun mereka tidak sadar, tetapi benih kebajikan tetap ada. Walaupun diri sendiri tidak tahu, tetapi setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sifat kebudaan kita dengan sifat kebudaan dari Buddha semuanya adalah sama. Prinsip kebenaran dari segala sesuatu di atas bumi dan alam semesta. Buddha mengetahuinya. Sebenarnya jika kita bersungguh hati, kita juga bisa mengetahui. Hanya saja kita kurang bersungguh hati. Hati kita juga terpencar-pencar, karena kita mabuk di dalam arak ketidaktahuan, sehingga kita masih tidak bisa mengetahui dengan jelas. Sebenarnya, benih kebajikan tetap ada. Sekarang, masih ada hingga sekarang, adalah kata-kata yang mencela dirinya yang sekarang, yaitu dahulu pernah mendengarkan kendaraan tunggal, benih yang pernah diharumi belum mati. Sebenarnya di masa-masa lalu, Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu, Buddha Chandra Surya Pradipa, di masa itu juga sudah pernah mendengar dharma, sudah pernah mendengarkan. Sebenarnya masih belum sepenuhnya dilupakan, dikarenakan masih ada kondisi ini. Kondisi dari kehidupan lampau masih ada. Baru bisa di saat sekarang Buddha Sakyamuni muncul di dunia, bisa menerima dharma dari Buddha, bisa masuk ke dalam perkumpulan sangha dari Buddha. Jadi bisa dikatakan seharusnya apa yang diserap pada masa lalu itu masih belum sepenuhnya terlupakan. Tetapi engkau tidak tahu. Engkau bekerja keras, menderita dan khawatir demi menghidupi diri. Engkau tidak sadar kalau engkau memiliki benih dari kendaraan besar pada dirimu. Malah mempelajari kendaraan kecil. Sia-sia bekerja keras dan penderitaan demi menghidupi diri, menempatkan mutiara di tubuhmu. Kamu bahkan tidak tahu. Sekarang demi kehidupan begitu bekerja keras dan menderita. Masih terus khawatir tidak ada makanan di saat ini dan nantinya. Ini sebenarnya sangat bodoh. Hanya memperhatikan kehidupan kita sendiri saja. Engkau tidak sadar kalau engkau memiliki benih dari kendaraan besar pada dirimu. Sendiri tidak tahu ada benih kendaraan besar. Benih kendaraan besar ada dalam batin kita.
asal kamu baik-baik bekerja keras. Bukankah lahan batin ini bisa memanen? Satu benih tumbuh menjadi tak terhingga. Dharma besar ada pada batin kamu, pada batin kamu. Hanya saja kita sendiri mempelajari kendaraan kecil. Sehingga sia-sia bekerja keras dan penderitaan demi menghidupi diri. Kita hanya demikian. Sehingga tidak sadar kalau diri sendiri memilikinya, malah mencari dharma di luar batin. Tidak sadar kalau diri sendiri memilikinya, malah mencari dharma di luar batin. Tidak sadar kalau diri sendiri memilikinya, malah mencari dharma di luar batin. Makanya dikatakan mereka bekerja keras, menderita dan khawatir, demi mencari manfaat bagi diri sendiri. Makanya dikatakan menghidupi diri. Sebenarnya kita setiap orang memilikinya, hanya memohon keluar. Setiap orang sebenarnya memiliki sebuah stupa puncak burung nasar, namun kita memohon keluar, sehingga bekerja keras, menderita, dan khawatir, demi mencari manfaat bagi diri sendiri. Makanya dikatakan menghidupi diri, hanya demi mencari manfaat bagi diri sendiri. Sehingga ini adalah kendaraan kecil yang memberi manfaat pada diri sendiri, memohon ajaran kecil, sehingga dikatakan betapa bodohnya. Sungguh bodoh, betapa bodohnya, sungguh sangat disayangkan, benar-benar terdelusi, tersesat dari besar dan mengarah pada kecil, terperangkap di dalam kota gaib. Makanya dikatakan betapa bodohnya. Kamu sebenarnya sudah sangat kaya, dalam batin sudah kaya dengan mutiara yang tak ternilai. Setiap orang memiliki sifat kebudaan, setara dengan Buddha, lautan dari kebijaksanaan sifat tathagata garba yang tercerahkan. Kita semua orang memilikinya, lautan dari kebijaksanaan yang tercerahkan. Segala sesuatu di antara langit dan bumi, mana ada yang kita tidak ketahui? Semuanya harus kita ketahui, hanya kurang bersungguh hati, sehingga dikatakan bodoh. Seperti tadi disampaikan, di antara 3 orang ada 2 orang yang ada pikirannya yang bodoh, sehingga berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan sebelum dan sesudah. Lihatlah, ini adalah bodoh. Sungguh sangat disayangkan, benar-benar terdelusi. Kita manusia awam selalu terbenam dalam kebodohan, tersesat dari besar dan mengarah pada kecil. Kehilangan ajaran kendaraan besar, hanya menuju ke kendaraan kecil, hanya memberi manfaat pada diri sendiri, sehingga terperangkap di dalam kota gaib. Ini hanya sebuah khayalan, bukan kota yang sebenarnya. Ini adalah kehidupan manusia yang seperti ilusi. Kita hanya melekat pada kehidupan ini, kondisi luar di kehidupan ini. Sangat banyak kerisauan. Kita membawa kerisauan ini. Kita tidak sudi melepaskannya, sehingga terperangkap di dalam kota gaib. Kita hanya melekat pada kehidupan demikian, sehingga dinamakan betapa bodohnya. Tidak mengetahui sebelum masa kehidupan ini, masa kehidupan mendatang, masa lampau, masa mendatang. Kita tidak tahu, hanya melekat pada sekarang, benar-benar bodoh. Artinya, terhadap segala dharma, dari fenomena dan prinsip, tak mampu membeda-bedakan, berpikiran keliru dan memiliki kemelekatan terdelusi, membangkitkan segala pandangan sesat, bingung dan tak paham, dinamakan bodoh. Sehingga artinya terdapat segala dharma dari fenomena dan prinsip, tak mampu membeda-bedakan. Inilah kebodohan, berpikiran keliru dan memiliki kemelekatan terdelusi. Ini juga kebodohan, membangkitkan segala pandangan sesat, bingung dan tak paham. Apakah ini termasuk kebodohan? Ya, kita setiap orang demikian, hanya mempertahankan kita yang sekarang ini, melekat pada diri sendiri, tidak mendengarkan yang orang lain sampaikan, yang seharusnya kita sumbangsi, yang harus dilakukan. Kita tidak melakukannya. Seperti anak dari ibu yang bijaksana, begitu bodoh. Orang lain membantu kita melakukan pekerjaan.
Kita seharusnya berbagi. Mengapa tidak berbagi? Inilah kebodohan. Batin yang bodoh dan kebingungan berada di kondisi tersebut. Melekat pada diri sendiri, yang seharusnya dilakukan tidak melakukannya. Yang sebenarnya sumbangsi, tidak bersedia bersumbangsi. Ini semuanya merupakan kebodohan dan kebingungan. Buddha mengajarkan kita mengetahui prinsip kebenaran. Kita harus membangkitkan tekad, membangun ikrar. 4 ikrar agung dan 4 batin tak terhingga. 4 ikrar agung. Demi pelatihan dalam diri, kita membangkitkan ikrar. 4 batin tak terhingga. Bisa membuat kita memasuki kerumunan orang, bersumbangsi demi dunia. Ini merupakan sebuah jalan besar, merupakan keberkahan dan kebijaksanaan. Mengajarkan kita cara demikian untuk melangkah maju. Tetapi kita masih terjebak di sini. Masyarakat yang penuh dengan kegelapan batin. Kota gaib ini. Kita masih dalam kebingungan. Sehingga terjerumus dalam dunia yang penuh 5 keinginan. Sungguh kasihan. Berharap setiap orang bisa bersungguh hati. Harus menggenggam waktu. Memanfaatkan waktu dengan baik. Mulai tersadarkan. Bersungguh hati demi masyarakat di dunia.